Halo, Halo Mbak. halo, halo semua. Selamat sore. Sore. Ya, boleh dinyalakan kameranya. Nah, ini dari teman-teman yang ikut webinar kali ini dari mana aja nih? Boleh kita saling kenal nih. Wah, ada yang dari Depok, ada yang dari Garut. Salam kenal semuanya. Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman udah tahu belum sih di webinar kali ini kita akan membahas apa? Oh iya, sebelumnya perkenalin dulu, nama saya Jani, saya yang akan menjadi moderator di acara webinar Bisik kali ini. Nah, teman-teman udah tahu belum nih kira-kira apa yang akan dibahas di webinar kali ini? Pasti udah tahu dong, karena kan teman-teman sudah melihat dan juga ikut di webinar kali ini. Nah, ini ada juga nih yang dari Balikpapan, Bandung, Palembang. Halo semua. Semoga sehat selalu ya. Nah, webinar kali ini dipersembahkan oleh Sertifikasiku. Yang belum tahu sertifikasiku itu apa sih? Sertifikasiku yaitu online platform yang menyediakan sertifikasi profesi. Nah, teknik pembelajarannya ada online learning dan juga ada in-house training. Nah, sertifikasiku ini menyelenggarakan webinar di setiap hari Jumat. Sekarang lagi membahas tema webinar yaitu tips mempersiapkan dana nikah zaman now. Nah, untuk teman-teman semua nih yang masih bingung gimana sih mempersiapkan dana nikah di masa saat ini, kemudian juga apa sih yang harus disiapkan. Nah, nanti di sesi berikutnya akan ada narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya. Kita perkenalkan dulu dari narasumber kita, yaitu Bu Erlina. Halo Bu Erlina. Halo Jani, apa kabar? Halo Ibu, baik. Apa kabar Bu? Baik, baik. Alhamdulillah. Nih teman-teman kenalin, ini Bu Erlina, narasumber kita kali ini. Nah, mungkin Bu boleh diceritakan Bu kira-kira saat ini kesibukannya sedang apa nih Bu? Bukannya saya masih ngajar online karena memang belum bisa tatap muka Jani. Iya betul. Itu saya juga lagi belajar belajar lagi. Belajar lagi. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya saya mau memperkenalkan dulu nih Bu Erlina Juwita kepada teman-teman. Nah, untuk Bu Erlina Juwita sendiri uh, pernah menjadi training atau seminar experience tahun 2019 sampai sekarang di Bank BRI Brilliant Leader Development Program dan juga cash flow ala pensiun, kemudian juga public training dan seminar Orami Mom Community, pentingnya dana darurat, kemudian juga ada Level Up Indonesia, Financial Planning for Single and Couple. Ini kira-kira kalau dibacain bisa sampai sore nih Bu, karena pengalamannya sangat banyak ya. Kemudian juga ada apa lagi nih? Kemudian juga ada General Manager di La Familia, kemudian juga Tax Accounting Supervisor, dan juga lain-lain. Ini saya bacakan yang yang kelihatan saja ya Bu ya. Kemudian juga sampai sekarang menjadi wanita Indonesia mengulik era transisi online ya Bu. Kemudian juga Tempo TV, pintar belajar online. Kemudian juga pernah menjadi pembicara di Net TV, Ibu pandai nabung saham. Wah, mantap nih Bu Erlina. Nah, kira-kira seperti itu nih CV dari Bu Erlina. Nah, untuk teman-teman semua, karena hari ini kita membahas tentang tips mempersiapkan dana nikah zaman now, sebenarnya teman-teman juga masih bingung gak sih apa sih yang harus diutamakan dari mempersiapkan dana nikah. Kemudian juga banyak juga orang yang mikir kalau nikah tuh seumur hidup sekali gitu ya, jadi
gimana caranya kita tuh memuaskan diri gitu untuk bisa mewujudkan pesta yang kita mau gitu ya Bu. Terus juga ada yang nabung sampai beberapa tahun, kemudian juga ada yang mungkin masih dibantu oleh orang tuanya untuk menyiapkan dana nikah. Nah, kira-kira nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Erlina, dan juga teman-teman boleh nih yang mau bertanya boleh langsung atau juga nanti di kolom komentar yang ingin menanyakan terkait tema saat ini, yaitu tips mempersiapkan dana nikah zaman now, boleh langsung di kolom Q&A ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa mulai aja nih Bu untuk pertanyaan yang teman-teman sebenarnya udah nggak sabar nih. Apa sih, gimana sih caranya dan bagaimana kita mempersiapkan dana nikah nih untuk misalnya kita masih jenjang pacaran, atau misalnya udah udah memiliki keseriusan tapi masih bingung nih gimana sih caranya ya biar uang dana nikah ini kekumpul gitu, jadi nggak lama-lama lagi seperti itu. Nah, langsung aja nih untuk pertanyaannya. Yang pertama Bu, seberapa pentingkah sih Bu perencanaan dana pernikahan nih menurut Bu Erlina? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya mau menjelaskan dulu nih, sebenarnya kalau nikah itu kan momen penting, benar ya, momen penting. Betul. Tapi kadang-kadang orang lupa untuk mempersiapkan nikah itu, menghalalkan segala cara, apapun caranya, kemudian berapapun budgetnya tak terbatas, tapi dia lupa setelah nikah ternyata ada yang lebih penting lagi, yaitu menjalankan kehidupan di keluarga gitu ya. Jadi menurut saya ini penting, akan tetapi kita harus lebih bijak juga untuk mengelola keuangannya sebelum nikah, pada saat nikah, dan setelah nikah, seperti itu. Nah, sebenarnya uh, ini penting ya, karena survei pernah saya baca ya, survei yang menjelaskan bahwa dari 91% pasangan yang membuat persiapan nikah ternyata 32%-nya itu over budget. Nah, disitulah pentingnya kita bijak dalam mengelola keuangan pernikahan saat nikah gitu ya. Saat ini biaya nikah untuk pandemik saya nilai cukup hemat. Lebih hemat dari saat sebelum adanya virus corona. Karena apa? Karena pada saat dulu-dulu kan, pesta pernikahan itu kayaknya kalau enggak di atas 100 undangan itu kayaknya kurang afdol gitu ya. Tapi kalau saat ini kan dibatasi ya. Saat ini dibatasi loh. Maksimal untuk akad nikah itu maksimal 10 orang, nggak boleh lebih. Sementara kalau mau ngadain acara di gedung atau di tempat lain gitu, misalnya rumah, dan mungkin sekarang lebih banyak yang di luar ya, di outdoor, itu maksimal 30 orang atau 20% dari kapasitas tempatnya gitu. Di situ kan berarti jumlah catering yang harus dibutuhkan paling tidak berkurang ya kan. Terus kemudian undangannya pun tidak perlu dicetak, istilahnya kita pakai virtual aja gitu ya kan. Kemudian kalau seandainya ingin menyiarkannya live Instagram pun kayaknya sekarang udah ngetren gitu ya. Jadi kalau menurut saya saat ini lebih ringan biayanya daripada pada saat sebelum pandemi. Nah, kemudian juga ini akan tergantung lagi nih biayanya, menjadi misalnya konsep nikahnya mau dibuat seperti apa, kemudian adakah undangan-undangan dari orang tua yang memang dia masih mau mengundang teman-temannya gitu ya. Kadang-kadang si pengantinnya justru maunya minimalis, tapi dari pihak orang tua mungkin mau agak mewah gitu. Kita juga mesti berunding kepada orang tua seperti itu. Jadi tergantung dari konsep nikah, tergantung dari bagaimana orang tua ingin merayakannya juga, kemudian tujuan keuangan lain ada atau tidak, dan kemudian kita lihat juga kesehatan keuangannya. Saya pikir itu sih yang harus kita perhatikan ya. Baik Bu, biasanya banyak juga kan Bu yang sebenarnya mereka tidak mau mengeluarkan keuangannya banyak gitu, cuma mungkin lupa atau tiba-tiba habis aja buat apa gitu kan, sebenarnya nggak sadar diri gitu kan. Nah, itu mungkin bisa tuh perencanaan keuangannya seperti apa, kemudian konsep dari acaranya tuh bagaimana ya Bu ya. Ya,
Saya ada pengalaman ya pada saat seseorang ada yang ingin menikah, dia sudah punya uang gitu ya, punya cukup uang untuk modal nikah. Kemudian saat itu pasar saham sedang bullish, jadi sedang naik, dan dia tergiur untuk menaruh dana nikahnya itu supaya tujuannya supaya naik gitu ya, supaya ada lebihnya gitu. Ternyata tidak seperti yang diprediksi, ternyata pasar saham setelah bullish dia langsung turun. Padahal target nikahnya adalah kurang dari 1 tahun. Ya kan bisa kebayang ya, berarti kan yang bukannya untung malah berkurang jadi modal nikahnya gitu ya. Jadi yang mesti diperhatikan adalah kita lihat jangka waktu untuk pernikahannya berapa lama. Kalau seandainya masih panjang ya, target nikahnya itu misalnya masih 3 tahun atau 5 tahun kemudian, it's okay untuk menaruh dana nikah itu di investasi atau di produk investasi yang memang untuk jangka waktu yang lebih panjang. Akan tetapi seandainya target nikah itu misalnya dalam durasi 6 tahun, 6 bulan atau lebih atau kurang dari setahun, saya sih ini ya menyarankan supaya dana nikahnya tuh ditempatkan di tempat yang lebih aman gitu, yang bisa lebih ringan resiko lah seperti itu. Baik, Jadi kayak gitu ya. ya. Nah, berarti untuk di masa pandemi seperti ini mungkin bukan mungkin sih, pasti ya untuk dana nikahnya semakin berkurang daripada zaman sebelum ada pandemik seperti ini ya, Bu ya? Ya, ada beberapa kemungkinan ya. Kalau dia misalnya menempatkan pada tempat yang kurang tepat, maka bisa jadi berkurang juga gitu. Jadi lihat dulu target nikahnya kapan. Seperti itu. Ya, baik, Bu. Nah, buat teman-teman nih yang mau nikah saat ini, dana nikahnya agak dipres nih. Nah, makanya mungkin yang mau hemat-hemat atau mau hemat mau hemat untuk dana nikah bisa nih pas masa pandemi seperti ini, karena yang pertama memang tamunya juga nggak banyak, kemudian juga kebutuhan Ya, cateringnya seperti yang Ibu bilang tadi nggak banyak juga ya, Bu ya. Nah, untuk ya. selanjutnya nih Bu, sebenarnya di usia berapa sih seorang sudah mempersiapkan dana nikah? Maksudnya eh, sebaiknya gitu, di usia berapa seseorang sudah menyiapkan dana nikah? Contoh. Ya, idealnya sih pada saat dia sudah punya penghasilan ya kan? Pada saat dia sudah cukup dewasa dan cukup ada ini ya, income untuk yang diatur-atur. Beda halnya kalau saat ya, sebentar ya, ini kayaknya jaringan. Halo, apa jaringan saya masih masih oke kan ya? Halo, halo Jenny, suaranya putus-putus nih. Halo. Iya, Bu. Ini sudah jelas. Halo. Dari absensinya ya teman-teman ya. Oke, udah ya. Ya Bu, sudah jelas ya. Ya, Boleh lanjut ya. dilanjutkan Bu? Oke. Ya, jadi minimal mulai invest itu saat Anda punya penghasilan. Kadang mahasiswa juga kan punya atau dia punya penghasilan tambahan dari side hustle, misalnya ada kerja sampingan gitu-gitu ya. Nah, mulai dari situ Anda dapat menyisihkan sekitar 5 sampai 10% dari penghasilan untuk dana nikah. Seperti itu ya. Jadi jika jangka waktu nikah Anda masih lama, coba sisihkan
sebesar 5-10% dari penghasilan Anda. Tapi kalau jangka waktu nikah Anda sudah dekat, ada baiknya Anda lebih banyak lagi untuk invest supaya lebih cepat terkumpul dananya. Itu ya. Jadi secara mudahnya, secara simpelnya sih seperti itu. Baik, Bu. Nah, biasanya mungkin ada calon-calon pengantin nih yang masih bingung. Kira-kira siapa sih yang mesti mempersiapkan dana nikahnya nih, Bu? Ataukah yang nabung harus laki-lakinya atau perempuannya atau di dua-duanya nih, Bu? Sebenarnya itu tergantung kesepakatan ya. Saat saya nikah dulu saya tuh 50-50 juga sama keluarga suami gitu ya. Jadi bisa jadi orang tua, bisa jadi dananya itu kita sharing dengan orang tua, dengan calon pengantin pria, dengan calon pengantin wanita, ataupun ada mungkin keluarga yang ingin sharing juga seperti itu. Jadi ini adalah keputusan masing-masing pasangan ya sebenarnya ya. Kadang ada yang kalau seandainya pasangan wanitanya itu lebih banyak andilnya mungkin ya, bisa jadi 60-40 seperti itu ya, atau juga bisa 50-50 lah, 50-50, idealnya 50-50 lah, seperti itulah. Atau mungkin ada calon pengantin prianya 100% gitu ya. Itu mah keenakan dari calon pengantin wanitanya ya, Bu ya, kalau 100%. Nah, Bu, terus perlu nggak sih nih mengetahui dengan detail jumlah aset yang dimiliki oleh masing-masing pasangan nih, seperti kayak tabungannya, investasinya, atau misalnya dana pensiunnya nih. Jadi udah ketahuan nih nanti masa depannya untuk pensiun seperti apa. Jadi gini, sebenarnya komunikasi itu penting. Memang harus dibiasakan untuk komunikasi. Tapi kan kadang ada orang yang kurang nyaman ya kalau ditanya aset kamu berapa gitu ya. Kemudian ada utang atau enggak ya. Kemudian dana pensiun udah cukup atau belum. Kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak nyaman. Nah, triknya bagaimana supaya dapat mengetahui informasi-informasi itu? Pertama, ajak pasangan untuk sedikit tahu ya. Cerdas keuangan sendiri itu ada yang namanya kalkulator financial check up. Ya, sebenarnya penting untuk mengetahui kondisi keuangan pasangan sehat atau enggak, karena impact-nya kalau kita nggak tahu kondisinya pasangan kita, nanti pada saat sudah menikah itu cenderung akan menyedihkan. Jadi triknya adalah ajarkan memberi insight sedikit-sedikit tentang pengetahuan financial planning, kemudian ajak dia untuk simulasi di kalkulator financial check up. Gitu ya. Ini saya ingin sharing sedikit ini mengenai saya bisa share screen nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin ngobrol gitu ya dengan pasangannya mengenai kondisi keuangan, itu bisa banget klik aja kalkulator cerdas keuangan di www, saya tulis di sini ya, www.cerdaskeuangan.com, kalkulator financial check up ya, cari kalkulator financial check up. Nah, di situ setelah semuanya diisi ya, semuanya diisi, ada step-stepnya diisi gitu ya. Kemudian ada hasilnya, nanti akan ketahuan rasio utangnya berapa, rasio dana daruratnya berapa, investasinya berapa gitu. Jadi tanpa menyinggung pasangan Anda dapat mengetahui kondisi kesehatan pasangan. Ya, Jani. Gitu ya, Jani ya. Suaranya kenapa? So sorry ya, ini soalnya habis hujan, jadi jaringannya mungkin agak-agak lemah ya. Soalnya hujan lebat juga. Bentar. Halo, Ya. Aman belum? Jelas suara saya.
Tidak ada suara. Halo. Saya sudah pakai mikrofon. Suaranya masih. Halo, Ibu. Coba tolong dicek suaranya gimana nih saya nih. Halo. Halo, tes. Tes. Lanjut ya. Sudah kedengaran Bu suaranya? Lanjut ya nih. Lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan lo langsung di kolom chat. Silakan. Halo, jelas suara saya, Bu? Di saya nggak masalah ya. Di saya suaranya aman-aman aja nih. Halo, jelas Bu suaranya? Betul, Bu. Tes, tes. Tes. Halo. Halo, Halo. tes. Bagaimana suaranya nih? Halo, sudah jelas suaranya? Ya, ini ada pertanyaan Teman-teman. bagus nih ya. Ini ada pertanyaan bagus dari ingin membuat dana persiapan pernikahan di reksadana saham. Nah, ini sebaiknya untuk jawaban untuk Daniel. Halo, sudah jelas Bu suaranya? Sebaiknya lihat lagi jangka waktu pernikahannya kapan. Jadi sebaiknya lihat lagi jangka kapan. Seandainya masih lama di atas 1 tahun, ya. Jika 2 tahun itu dapat Anda tempatkan di reksadana pasar uang, ya, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau menurut saya untuk ditempatkan di reksadana saham saat ini masih agak beresiko ya, Daniel ya. Ya. Ya, halo Bu, suara saya jelas? Ada lagi yang mau bertanya di kolom chat biar saya bisa. Ya, saham memang sedang miris ya sekarang, sedang anjlok. Suaranya. Teman-teman. Ya. Ya, Bu Erlina silakan. Ya, saya lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut. Ini kenapa sih? Sebenarnya teman-teman kalau kita ingin menyiapkan dana nikah, itu tinggal kita bagi aja menjadi 3 prioritas. Jadi kita bagi menjadi 3 prioritas, yaitu butuh, wajib, dan ingin. Nah, wajibnya itu bisa 15% dari keseluruhan budget. Untuk butuhnya itu bisa 55% dari keseluruhan budget. Nah, untuk yang ingin, misalnya honeymoon, souvenir gitu ya, atau video itu hanya 30%-nya saja. Jadi intinya dari keseluruhan budget yang
hanya yang untuk inti-intinya atau untuk yang wajib itu dari administrasi, misalnya administrasi KUA, mas kawin, kemudian mahar, ya sama ya, mas kawin, mahar untuk akad nikah, untuk seserahan dan juga untuk peralatan di rumah nantinya. Seperti itu 15%. Jadi sebenarnya dari keseluruhan budget itu intinya untuk nikah adalah sebenarnya 15%-nya saja sih. Kalau standarnya budget misalnya 100 juta. Sebenarnya kita bisa irit-irit sampai 15-20%-nya. Selebihnya bisa diinvest atau untuk kebutuhan setelah nikah. Oh, Jani pindah ya? Halo Jani, Anda pindah? Oke, yang prioritas. Saya, Jani, saya minta tolong supaya bisa share screen nggak? Saya dibuat co-host gitu. Tolong ya, saya mau share screen supaya lebih enak melihatnya. Bisa nggak? Halo. Saya mau share screen gimana ini? Halo. Bentar ya. Bentar. Bentar teman-teman. Suaranya nggak ada, koneksinya unstable. Halo. Halo. Udah jelas suara saya, Bu? Halo. Halo. Suaranya sudah kedengaran kah, teman-teman? Gimana nih? Kok begini ya? Ini kok jadi begini ya? Halo. Halo teman-teman. Suara saya gimana sih? Masih kedengeran nggak ya? Tolong ada yang reply. Suara Ibu jelas. Jadi mana ya? Maaf Ibu, suara Ibu jelas. Oke, makasih Tai Bom ya. Ini ada pertanyaan dari Ibnu Fadilah. Sertifikasi RSA. Oke. Videonya off, kenapa ini? Halo Bu Erlina. Nah, ini dia. Thank you. Saya mau share ini ya. Ini teman-teman. Oke. Bentar. Nah, ini. Halo Ibu. Ya. Jadi sebenarnya saat ini fenomenanya seperti ini teman-teman. Kadang-kadang pengantin yang minimalis. Ya, kemudian ada juga tujuan yang lain, misalnya setelah nikah mau
buka bisnis atau mau ikut yang lain. Nah, sebenarnya tergantung dari bagaimana yang Anda inginkan untuk nikah. Apakah yang simpel-simpel aja, atau ingin yang mewah gitu. Ini ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, nikah itu akhir dari segalanya. Seperti juga ya, tetapi juga dia justru awal dari kehidupan yang baru gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih, saya mau menjelaskan bagaimana nih cara untuk mendanai pernikahan nih. Sebenarnya banyak ya. Ada caranya misalnya dengan cara ini yang saya ingin jelaskan nih, cost sharing. Cost sharing antara orang tua, calon pengantin wanita, calon pengantin pria gitu ya, dan keluarga. Ini dengan cara cost sharing. Atau juga misalnya dengan cara menabung secara rutin ya. Dengan cara menabung nih. Ada beberapa pasangan yang nabung di tabungan rencana atau investasi logam mulia atau di reksadana seperti itu ya. Kemudian yang lainnya adalah dengan cara mencicil DP, misalnya ada DP untuk cateringnya atau venue-nya, dicicil berapa setiap bulan, nyicil berapa gitu. Kemudian cara yang lain adalah dengan menyisihkan seandainya ada penghasilan lain-lain, misalnya freelance, misalnya menjual, misalnya juga pas dapat tabungan untuk nikah. Kemudian selanjutnya pinjaman ini itu termasuk yang sangat akhir ya untuk meminjam sampai kita lakukan utang untuk menikah karena akan menyulitkan di setelah nikah itu akan sangat menyulitkan untuk membayar utang gitu ya. Nah, ini cara cerdasnya untuk membiayai nikah, menghemat dan juga harus realistis ya. Mau pilihannya mau yang mana nih? Nabung dulu baru nikah atau nikah dulu baru bayar utang gitu ya. Jadi pilihannya adalah sebijak mungkin Anda harus lakukan pilihan yang paling cerdas ya. Saat ini tepat banget kalau kita berhemat karena memang kondisinya kita nggak boleh ngundang banyak-banyak orang kan, berarti kita masih bisa lebih hemat. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang tadi saya coba jelaskan, alokasi dana nikah itu sebenarnya berapa persen gitu ya. Ini survei yang pernah saya lakukan di komunitas cerdas keuangan. Sebenarnya kalau seandainya kita punya budget misalnya 100 juta. Nah, ini kita dapat kelompokkan lagi menjadi 3, teman-teman, yaitu dana yang memang wajib, kemudian dana yang benar-benar butuh, dan juga yang hanya inginan saja. Kalau dana yang benar-benar wajib itu kan seperti ini ya, misalnya untuk administrasi gitu ya, kemudian untuk KUA gitu ya, kemudian untuk mas kawin, akad nikah, seserahan, dan juga mungkin ada pembelian untuk dekorasi atau untuk tempat tinggal ya. Kemudian keperluan yang lainnya adalah untuk butuh. Nah, ini biasanya kisarannya antara 50 sampai 55%. Biasanya sih dipakai untuk catering, venue, dekorasi, seperti itu ya. Fotografi, busana, make up, seragam, transport, dan lain sebagainya deh. Itu biasanya untuk pestanya. Nah, yang 30%-nya adalah untuk keinginan. Biasanya untuk yang souvenirnya agak-agak mewah sedikit, atau ada pada saat pesta ada live band-nya kah, atau kita mau misalnya sebelum nikah ada pre-wedding kah, ada honeymoon, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita mau irit-irit banget ya, tinggal kita fokus aja ke yang wajib ini, teman-teman. Yang 15% ini sebenarnya, sisanya kalau Anda mau investasikan itu akan lebih baik gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Saya lanjut nih. Ini pos terbesar nikah itu sebenarnya di mana ya? Banyak sekali teman-teman yang nanya. Nih ya,
setelah kita survei, ternyata pos terbesar itu ada di catering, teman-teman. Di catering itu menjadi pos yang terbesar. Kemudian untuk yang kedua, terbesar kedua adalah untuk sewa gedung. Kemudian yang ketiga adalah untuk mas kawin, dan juga tata rias, dan juga lain-lainnya adalah fotografi, cincin, administrasi, gitu ya, gift, dekorasi, honeymoon, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alokasi pos terbesar menurut survei yang udah kita lakukan di Cerdas Keuangan. Nah, adakah masalah yang timbul saat menikah? Oh, ada banget. Kita juga survei juga nih, teman-teman. Ternyata sebagian besar masalah yang timbul di awal pernikahan adalah karena kesulitan keuangan, yaitu kesulitan untuk mengatur cash flow, teman-teman. Ya, kesulitan untuk mengatur cash flow nih. Ini ternyata menjadi persoalan nomor 1. Selain itu juga setelah itu adalah persoalan utang. Kadang-kadang orang atau pasangan yang tidak mengkomunikasikan satu antara dengan yang lain, sementara salah satu pasangannya ada yang punya hutang, nah setelah nikah baru ketahuan deh tuh, banyak utangnya. Itu jadi masalah yang cukup pelik. Dan kalau nggak bisa teratasi, itu akan menimbulkan bahaya. Bahayanya adalah bisa jadi setelah nikah bisa jadi bubar gitu karena utang ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah komunikasi. Dan yang terakhir yang kami cermati adalah pola asuh anak. Itu ya, jadi teman-teman cash flow itu nomor 1 ya. Masalah nomor 1 pada saat setelah nikah. Oke? Nah, ini apa aja yang disiapkan sebelum pernikahan? Ya, ini harus benahi arus kas dulu. Kemudian samakan value-nya dulu antara pasangan. Nah, itu sih. Ini saya mau jelaskan. Ini tadi kalkulator finansial check up. Jadi buat teman-teman yang memang rasanya nggak enak nanya-nanya pasangannya sebelum nikah gitu ya, aset kamu berapa gitu kan, kayaknya kurang gimana ya, kurang enak juga ya. Kesannya matre. Nah, teman-teman saya kasih trik ya supaya nanti sama-sama enak, ajak ke website ini. Jadi di sini ada kalkulator finansial check up. Jadi sama-sama isi deh. Nanti ketahuan di situ ada rasio utangnya berapa, rasio pelunasan utangnya berapa, rasio tabungan berapa, sama rasio likuiditas. Jadi ketahuan ya, sehat atau enggaknya. Oke, jadi ini potensi biaya yang mungkin terjadi setelah nikah adalah ini, lifestyle, belanja rutin, kemudian biaya untuk pasangan dan anak-anak, dan juga sewa rumah. Mengingat kita setelah nikah berarti kan kita mikirin tinggal di mana ya. Kadang ada yang memilih untuk nyicil KPR atau kadang juga ada yang milih untuk sewa. Tapi nggak sedikit juga yang memilih untuk tinggal di rumah orang tua dulu ya. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang mungkin akan timbul setelah nikah. Nah, jadi saya tambahin catatan juga ya teman-teman, ini alokasi anggaran setelah nikah ya, supaya nanti nggak usah kaget ya, setelah nikah Anda lakukan yang namanya alokasi pengeluaran ya, supaya bisa lebih cash flow-nya bisa lebih tertata lagi ya. Jadi secara garis besarnya ini ya teman-teman ya, spending berapa, lifestyle-nya berapa, spending-nya 40%, saving-nya di 10%, mungkin ada sewa atau mungkin ada cicilan utang itu di angka 20%, kemudian selebihnya adalah sosial, proteksi, dan saving ya. Ini anggaran bulanannya, dan juga ini anggaran tahunannya. Nanti jangan khawatir, nanti saya akan sharing ke teman-teman juga ini slide-nya, supaya teman-teman bisa save ilmu yang bisa Anda praktekkan langsung ya. Oke? Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, adanya pendapatan dan juga pengeluaran yang mungkin timbul setelah nikah. Jadi pendapatan yang mungkin bertambah adalah pendapatan pasif ya. Kalau Anda fokus ke pendapatan other income, kemudian meningkatkan skill, memulai bisnis, dan juga nambah pundi investasi. Dan juga untuk sisi pengeluaran, Anda dapat menekan pengeluaran, menyisihkan dana daruratnya lebih besar, dan juga menambah proteksi, karena menikah berarti kan Anda punya keluarga. Apalagi nanti kalau Anda punya anak, berarti kepala keluarga ya,
berarti harus mikir tuh masalah proteksinya seperti apa. Kita jangan juga berpikiran untuk yang hanya yang keinginan aja, sementara proteksi ini adalah kebutuhan Anda ya. Dana darurat dan proteksi adalah kebutuhan Anda yang paling penting. Oke teman-teman, kayaknya udah habis slide-nya. Kita bisa langsung tanya jawab ya. Ini tadi slide-nya udah selesai. Oke teman-teman, kita bisa langsung tanya jawab ya. Kalau seandainya waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi, bisa langsung di kolom chat saja, nanti saya langsung jawab. Oh ya. Bu, ya saya sudah kembali lagi Bu. Mohon maaf tadi ada kendala di jaringannya, ya makanya saya pindah. Ya mungkin boleh dari teman-teman yang mau nanya untuk di kolom chat nih, nanti saya akan bacakan. Nah Bu, ini ada pertanyaan juga nih Bu. Iya. Tadi udah beberapa hal yang Ibu jelaskan nih, udah banyak juga mungkin pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab di slide tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, terkait bagaimana sih jika salah satu atau kedua dari pasangan masih mendapatkan subsidi dari orang tua tetapi sudah siap untuk menikah. Nah, ini gimana komentar dari Bu Erlina nih, Bu? Maksudnya dia punya dana untuk nikah tapi dia juga dapat subsidi, gitu ya? Iya, betul, betul. Nah, sebenarnya sih itu bisa diatur ya. Jadi kita nggak langsung full untuk kita habiskan untuk nikah, untuk biaya nikah, itu bisa diinvestasikan sebagian. Jadi jangan sampai habis semuanya gitu ya. Justru itu malah menurut saya adalah berkah karena selain dari dana yang kita punya, ternyata orang tua juga masih mau nyumbang gitu ya. Sebenarnya itu jangan dihabiskan semuanya, diinvestasi sebagian. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Nikah dulu atau punya rumah dulu? Nah, boleh Bu dijawab Bu, nikah dulu atau punya rumah dulu? Harusnya dua-duanya berbarengan tuh. Sebenarnya mungkin pusing juga ya Bu, kalau buat generasi milenial zaman sekarang tuh sebenarnya yang diutamain mau nikah dulu atau punya rumah dulu ya. Kalau misalnya nikah dulu, nanti belum punya rumah. Tapi kalau mau punya rumah dulu, nanti uang nikahnya keburu kepake buat itu yang jadi rumah, dilema. Iya betul. Jadi dilema ya Jan ya. Betul Bu. Gimana nih Bu? Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang nikah itu kan sunnah ya. Nikahnya dulu aja, secara sederhana. Setelah nikah, berpikir untuk membeli rumah gitu. Tapi nikahnya jangan yang mewah-mewah juga gitu. Supaya betul, bisa nyicil rumah ya kan. Betul. Atau modal dari nikah bisa untuk membayar DP sebagian kan, sehingga dapat terpenuhi dua-duanya. Oke ya. Nah, ini Bu ada juga pertanyaan nih Bu. Biasanya nih Bu terkait keuangan, apa saja sih masalah yang terjadi nih setelah terjadinya pernikahan? Nah, biasanya kan di masa-masa pacaran masih manis-manis. Ya, saya sempat singgung tadi di slide yang tadi itu. Ternyata setelah menikah, ternyata ada beberapa masalah yang akan timbul. Selain dari misalnya pola asuh anak, selain dari misalnya komunikasi, ternyata masalah cash flow adalah masalah yang jadi nomor 1 di pernikahan. Jadi masalah pengaturan arus kas, Mbak. Misalnya pendapatan sama pengeluaran itu itu bisa jadi kurang gitu loh. Jadi pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Itu menurut survei yang kita lakukan di komunitas cerdas keuangan, itu adalah masalah terbesar setelah nikah. Masalah mengatur arus kas. Jadi penting untuk pasangan yang menikah mengetahui perencanaan keuangan secara sederhana. Paling tidak bisa ngatur cash flow, itu aja. Nah, bagus tuh Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Maria. Halo Maria. Nih, saya merasa ragu, tapi jika mengikuti aturan orang tua, saya harus ikuti sebelum nikah banyak sekali tahapannya. Seperti bertemu orang tua, bawa uang untuk pernikahan, kasih orang tua, dan membahas ke pihak laki-laki, lalu baru menikah. Kedua hal tersebut sebelum menikah itu membuat banyak uang keluar. Saya merasa pusing sekali itu. Ini curhat kayaknya. Curhat banget kayaknya. Nah, mungkin juga
Mungkin juga banyak juga nih Bu, kayak yang menggunakan adat atau yang pakai sakral segala macam, mungkin ada yang membawa uang kepada pihak perempuannya atau istilahnya membeli untuk adat di berbagai daerah gitu ya Bu ya. Betul. Boleh Bu untuk dijawab pertanyaan dari Maria? Ya, itu memang tradisi ya. Tradisi memang sulit untuk dihapus ya. Padahal kondisi pandemik ini sangat, kalau menurut saya bisa menghemat. Tapi bagaimana ya kalau sudah tradisi yang berbicara gitu, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, banyak sekali orang yang mengantisipasi dengan cara menabung. Atau juga dengan sekarang banyak sekali yang mereka sudah apa ya, istilahnya sudah lebih luas gitu ya. Sudah lebih luas dari tradisi-tradisi yang kaku. Misalnya nih, tradisi di daerah tertentu yang mengharuskan si pria membeli wanitanya. Tapi ternyata sejalan dengan waktu, ternyata tradisi itu bisa lebih fleksibel lagi. Jadi nggak kaku banget, jadi bisa dinegosiasi gitu lah istilahnya gitu. Jadi kalau menurut saya penting sekali untuk mengetahui latar belakang budaya dari pasangan juga. Apabila posisi keuangan Anda belum cukup gitu ya, kalau menurut saya sih saran pertama adalah nabung dulu, kemudian coba komunikasikan ke pasangan bagaimana enaknya supaya nanti tidak terjadi pertentangan antara tradisi dengan keinginan kita gitu loh. Jadi sih kalau menurut saya sih masih bisa dimusyawarahkan lah, masih ada jalur negosiasi gitu lah. Ya kalau memang kondisi keuangannya belum cukup gitu. Mungkin juga bisa menyesuaikan juga di pihak laki-lakinya kali ya Bu ya. Iya, menyesuaikan juga pihak laki-lakinya seperti apa. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya. Ada juga nih Bu yang statement nikah di KUA aja yang penting sah. Amin. Ada juga nih yang bertanya nih Bu dari Ibnu Fadila. Halo Ibnu Fadila. Halo. Contoh nih, jika gaji 3 juta, alokasi savingnya 300.000. Berarti saya harus memiliki dana darurat 20-30 juta dong atau bagaimana? 20 atau 30 juta dong atau bagaimana? Oh, ini tanya dana darurat berarti ya? Ya. Kalau dana darurat memang idealnya 3 sampai 6 kali pengeluaran. Bukan dari dihitungnya bukan dari pendapatan ya, dihitungnya dari pengeluaran. Jadi seandainya Ibnu punya gaji 3 juta, lihat lagi pengeluarannya berapa juta. Ya. Jadi kalau seandainya pengeluarannya 2 juta, berarti dana daruratnya itu 3 sampai 6 kali 2 juta itu. Jadi 6 sampai 12 juta saja. Ya, itu semoga menjawab ya Ibnu Fadila jawaban dari Bu Erlina tadi. Nah, terakhir nih Bu, karena waktunya sudah mepet karena tadi juga ada beberapa kendala nih Bu. Mungkin closing statement dari Ibu. Jadi misalnya kita gajinya pas-pasan dan bagaimana cara menyiapkan dana nikahnya. Karena misalnya banyak juga pasangan yang sudah siap, tapi karena gaya berpacarannya terkesan banyak kemauan, jadi nggak jadi menabung. Nah, itu gimana tuh solusinya, Bu? Oke, solusinya adalah pertama teman-teman, kita ukur diri kita sendiri, jangan mengukur sepatu kita dengan sepatu orang lain, itu yang pertama. Prioritas nikah memang utama, tapi kita lihat dulu, tadi kan saya sudah jelaskan ya, dari total keseluruhan kebutuhan untuk nikah, itu sendiri hanya 15% loh yang wajibnya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk memulai bahtera baru karena mungkin pemikiran uang belum cukup atau ini bismillah aja. Dengan disiplin menabung, dengan disiplin mengatur keuangan, saya sih yakin ya, apalagi dibantu dengan misalnya misalnya backup dari pasangan ya, saling menguatkan gitu, saya sih yakin teman-teman pasti bisa menyiapkan dana nikah yang ideal, yang memang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Mungkin menurut saya itu aja ya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa juga untuk nambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan juga ya, karena itu penting banget untuk bekal kalian di
pada saat berkeluarga nanti. Itu aja ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Iya, mungkin closing statement-nya sudah, Bu? Sudah. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah jam 16:55 ya, iya. Nah, mungkin ada teman-teman lagi yang masih ingin bertanya. Untuk link absen sudah ada di kolom chat ya teman-teman ya. Ya. Ini saya lihat lagi ada. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau si istri sudah ada penghasilan sendiri dan si suami juga, kalau boleh tahu itu gimana ya Bu mengatur keuangannya biar sama-sama enak? Perasaan tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Intinya komunikasi ya teman-teman ya. Ya, kalau komunikasinya sudah jalan dengan baik, saya sih yakin bisa mengatur keuangan dengan lebih baik lagi sih sebenarnya itu. Baik. Nanti untuk PPT yang tadi di-share sama Bu Erlina, boleh di-share juga ke teman-teman yang hadir ya Bu ya? Saya siap nanti, tenang aja. Baik. Oke. Kita foto ya sebelum pada. Baik, boleh dinyalakan videonya dari teman-teman. Iya, silakan. Saya ingin lihat. Ya, halo, dadah dulu lah gitu. Halo semuanya. Hai. Hai. Oke, teman-teman, kalau seandainya butuh insight tentang pengelolaan keuangan, saya ada Instagram Cerdas Keuangan, silakan di-follow aja, tanya aja apapun mengenai pengelolaan keuangan, silakan. 24 jam saya akan mencoba, kalau seandainya bisa menjawab, saya jawab. Di-follow ya Cerdas Keuangan ya di Instagram. Ya, oke, kita foto dulu ya. Siap. Oke. Oke, makasih ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih Bu Erlina. Semoga yang punya rencana nikah dalam waktu dekat ini dilancarkan, semoga rezekinya ditambah lagi. Amin. Semoga setelah nikah nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Amin. Dan keluarganya jadi lebih baik. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Ya, semoga sehat. Terima kasih semuanya. Iya. Nah, mau ngingetin juga nih buat teman-teman untuk pelatihan di sertifikasiku masih ada open pendaftaran sebelum tanggal 3 Februari yang akan mendapatkan potongan sebesar Rp300.000 dari awal, dan juga bisa langsung chat admin sertifikasiku dan atau bisa juga kunjungi website sertifikasiku di www.sertifikasiku.com. Kemudian juga masih ada kelas digital marketing yang hari ini terakhir. Kemungkinan juga untuk batch-nya bisa tidak sama seperti sekarang. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar dan mendapatkan sertifikasi digital marketing, silahkan daftar sekarang ke admin sertifikasiku. Kemudian juga untuk digital marketing ada juga pelatihan yang non-BNSP, itu ada potongan sebesar 70%, dan boleh juga dilihat di website kami ya di sertifikasiku.com. Nah, buat teman-teman, penjelasan dari webinar kali ini sangat bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya Bu Erlina. Semoga di lain waktu bisa bekerja sama lagi, bisa bertemu lagi. Semoga ilmunya semuanya bermanfaat. Ya, terima kasih Jenny. Iya, terima kasih Bu Erlina. Boleh mungkin bisa diakhiri webinar kali ini semuanya, dan juga jangan lupa untuk ikut webinar selanjutnya di Bisik selanjutnya di hari Jumat, setiap hari Jumat di sertifikasiku. Nanti pantengin aja Instagram dari sertifikasiku.com. Nah, sekian dari webinar kali ini, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga semoga sehat selalu. Dadah.